Faslun mujibatil wusli sittatun. Ya, benar ya, sampai itu ya. Mujibatul wusli sittatun, yang mewajibkan mandi sittatun ada 6. Jangan deket-deket ini, panas. Ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke farji. Wa khurujil mani, yang kedua yaitu keluarnya mani. Yang ketiga wal haidu, haid. Wan nifasu, yang keempat nifas. Wal wiladah, wiladah melahirkan. Wal mautu, dan kematian. Jadi bab ini tentang mandi. Mandi yang dimaksud di sini bukan mandi seger-segeran, itu namanya mandi mubah. Tapi adalah mandi wajib, sesuatu yang mewajibkan mandi. Atau kita nyebutnya mandi besar. Mandi dalam syariat adalah mengalirkan air ke seluruh badan biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Itu yang dimaksud mandi dalam syariat ya, dalam ilmu fikih. Dan yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Mandi besar ini ya, yang mewajibkan ada 6 perkara. Yang pertama adalah ilajul hasyafah fil farji. Ilaj itu adalah masuk, sampainya hasyafah. Apa hasyafah itu? Hasyafah adalah kemaluan laki-laki. Meskipun itu hanya ujungnya saja ya. Kalau ujungnya namanya adalah kamroh. Kalau hasyafah itu keseluruhan ya, kemaluan laki-laki secara keseluruhan. Kalau ujungnya saja adalah kamroh. Nggak harus masuk semua, meskipun cuma sedikit, itu mewajibkan mandi. Masuknya kemana? Ke farji, ke kemaluan perempuan. Naik. Pegang ini Zahwa ini. Itu ditutup. Dan di sini yang dimaksud farji tidak hanya kemaluan perempuan saja, tapi meskipun itu dari arah belakang, dubur, itu juga tetap sama mewajibkan mandi. Ya. Maupun di kubul maupun di dubur itu tetap mewajibkan mandi kalau sudah masuk hasyafah atau kamroh tadi ujungnya. Meskipun itu dari manusia ataupun dari selain manusia, hewan misalnya. Kayak kemarin itu ceritanya ada orang yang bersetubuh dengan hewan. Ya. Itu tetap mewajibkan mandi. Yang mandi siapa ya? Yang manusianya. Ya, bukan hewannya. Tapi kalau berhubungan sama manusia ya dua-duanya mandi. Ya. Ataupun yang hayyin au mayyit, berhubungan dengan mayit sekalipun, ya, itu mewajibkan mandi. Jadi semua yang dinamakan farji, baik itu kemaluannya
hewan yang hidup ataupun yang mati, manusia yang hidup ataupun yang mati itu tetap mewajibkan mandi. Ya. Selama ujung dari hasyafah ya itu masuk, berarti mewajibkan mandi meskipun hanya ujungnya, nggak harus semuanya masuk. Itu yang pertama yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua nyambung, yaitu khurujul mani. Nah ini agak-agak penting ini ya pembahasan ini. Kadang kita nggak tahu soalnya, nggak perhatian, karena memang nggak tahu ya ilmunya. Khurujul mani yang pertama, mani itu tidak mewajibkan mandi apabila tidak tampak. Udah keluar baru itu wajib mandi. Kalau sudah keluar baru itu mewajibkan mandi. Apabila nggak nyampe keluar maka tidak wajib mandi. Ditahan misalnya nggak nyampe keluar maka tidak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi apabila sudah nampak, sudah ada gitu, wujudnya. Nah syarat mani yang mewajibkan mandi itu kayak gimana? Pertama syaratnya ayyakuna mani syahsin nafsi, yaitu maninya sendiri. Yang keluar adalah maninya sendiri. Loh, berarti kalau berhubungan dengan suami nggak wajib mandi, kan maninya suami. Misalnya ya ada pertanyaan. Ada ilah yang pertama, ilajul hasyafah, masuknya kemaluan. Itu ilahnya. Tahu ilah? Ilah itu penyebab. Penyebabnya ya karena kemasukan hasyafah tadi, makanya wajib mandi. Jadi yang pertama syarat yang mewajibkan mandi adalah jika itu maninya sendiri. Jika bukan maninya sendiri tidak mewajibkan mandi. Misalnya setelah berhubungan dengan suaminya, ya, suaminya mengeluarkan mani, kemudian sudah mandi keluar lagi, ya, mengeluarkan mani di dalam farji, sudah mandi keluar lagi mani ya, karena memang sifatnya mani itu semakin lama semakin encer, ya, semakin lama semakin encer sifatnya, jadi mencair gitu. Sana ya mainnya ya. Sama Tete Inai, ya apa duduk dong, duduk yang anteng ya. Ya itu sana awalnya. Tanya iklannya ini ya. Diulangi lagi. Jadi yang mewajibkan mandi itu kalau maninya sendiri. Ibu sudah mandi karena penyebabnya adalah ilajul hasyafah. Ya. Ini sekarang pakai bahasa kitab ya, biar kerenan dikit gitu. Nggak dikit-dikit diartiin gitu ya. Karena ilahnya, penyebabnya adalah ilajul hasyafah, masuknya hasyafah. Ya, biar kayak anak pondokan ya. Jadi pakai bahasa kitab. Mandi udah mandi, udah selesai mandi, dapat 2 jam, 3 jam keluar lagi. Ya. Maka gimana ini kalau itu yakin bukan maninya ibu? Bukan bercampur maninya. Yakin itu mani suami, maka nggak usah mandi, cukup wudu. Jadi membatalkan wudu. Tapi kalau berhubungan ini maaf ya, ini pembahasannya agak mendalam. Tapi gimana? Ini ilmu harus dijelaskan karena hubungannya sama sholat, ya. Tapi ketika berhubungan, ibu juga mengeluarkan mani, campur maninya, dan ketika keluar lagi ada kemungkinan juga maninya ibu, berarti wajib mandi. Paham? Atau istilahnya adalah orgasme. Ya, sudah mencapai titik klimaks sehingga mengeluarkan mani bareng sama suaminya.
Berarti itu yang keluar lagi kemungkinan campur maninya. Beda kalau ibu mengeluarkan mani terlebih dahulu. Ya, ini ya, maaf ya pembahasannya ini. Ibu mengeluarkan mani terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Ya. Kemudian masuk maninya suami, mani ibu udah keluar, udah selesai. Masuk maninya suami, masuk di dalam. Kemudian mandi, keluar lagi, itu kemungkinan besar mani suami. Kalau ibu keluarnya bareng di dalam, mengeluarkan mani bareng dengan suami di dalam, berarti kalau keluar lagi kemungkinan besar bercampur dengan mani istri. Itu yang pertama, paham ya sekarang? Itu banyak sekali pertanyaan. Gimana kalau udah mandi keluar lagi ya? Itu kalau yakin maninya suami, apalagi ibu-ibu nggak pernah mengeluarkan mani, ya udah berarti itu maninya suami. Mani itu apa lagi gitu kan? Kecuali kalau ibu setiap berhubungan mengeluarkan mani bareng sama suaminya di dalam, ya berarti kalau keluar lagi kemungkinan itu bercampur maninya. Paham ya? Ini masalah memang mendalam tapi ini penting. Ya. Kalau nggak talim nggak bakal tahu. Nah itulah pentingnya duduk di majelis ilmu. Makanya Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki baik dikasih pemahaman tentang ilmu agama, terutama ilmu fikih. Gitu. Berarti kan kita dikehendaki baik. Gitu, diarahkan gitu ibaratnya kayak orang yang tersesat di jalan, ya kan nggak tahu, misalnya itu bukan kotanya, ini lewat mana ya, mau ke sini lewat mana, nggak ada yang tahu. Terus ada orang yang mengarahkan, oh kalau mau ke sini lewatnya ke sini, jangan lewat situ, kalau lewat situ tuh bahaya misalnya, atau tambah nyasar, kalau lewat situ lewatnya ke sini nanti bakal nyampe, tuh kan diarahkan, ibaratnya tuh seperti itu. Berarti kan kita dikehendaki baik gitu. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ayyakunal khariju minhu awwala marrah, yaitu keluarnya yang pertama kali, itu yang mewajibkan mandi. Contohnya kayak gimana? Yaitu jika ada seseorang yang mengeluarkan mani, kemudian sudah keluar, dimasukkan lagi, maka yang wajib mandi hanya yang pertama saja, yang kedua enggak. Jadi syaratnya adalah maninya sendiri dan mani yang pertama kali keluar, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Ya. Tapi masih dari mani yang itu gitu dimasukkan lagi, sehingga yang wajibkan mandi cuma yang pertama. Ya, paham ya? Bukan yang kedua. Akan tetapi membatalkan wudhu kalau mani yang kedua, tapi tidak mewajibkan mandi. Kemudian apa mani itu? Mani adalah air putih, ada ciri-cirinya keluar. Yang pertama adalah keluar dengan syahwat. Kemudian ada lemas ya setelah mengeluarkannya, futur akibahu. Ada awat di sana, awat di sana. Kemudian baunya, dari baunya ini bisa dikenali. Baunya itu jika basah seperti adonan, jika kering seperti putih telur. Dari baunya diketahui, dari keluarnya itu dengan syahwat. Soalnya ada cairan-cairan lain yang keluar, tapi kalau mani ini khusus dengan syahwat. Dan setelahnya ada perasaan lemas setelah mengeluarkannya. Kemudian keluar dengan tersendat-sendat. Ya. Keluarnya itu tersendat-sendat. Apakah syaratnya mani harus ada tiga-tiganya ini? Enggak. Salah satu saja udah cukup. Ya. Tidak harus ada tiga ini.
Karena kadang nggak keluar, udah keluar belum ya, gitu ya. Ya dilihat ada nggak salah satu dari syarat 3 ini, gitu. Nggak harus sempurna 3 ini, tapi kebiasaannya memang seperti ini 3. Famata wujidat wahidatun minha fahuwa mani. Salah satu saja dari 3 ini sudah dikatakan mani. Kalau nggak ada 3-3-nya ini, berarti bukan mani dan tidak mewajibkan mandi. Kemudian kalau maninya perempuan bagaimana? Maninya perempuan itu kuning warnanya dan encer. Kemudian tidak banyak, sedikit. Tapi sama sifatnya, salah satu sifatnya adalah keluar dengan tersendat-sendat dan keluar dengan syahwat. Kalau maninya perempuan ya. Jadi mani itu hukumnya suci, tapi mewajibkan mandi gitu. Jadi apapun kalau itu syarat-syaratnya seperti ini, itu namanya mani. Meskipun yang keluar adalah darah, ya keluar dengan syahwat, ya tersendat-sendat, tapi darah, bukan putih warnanya, darah. Misalnya ada penyakit tertentu atau gimana ya, nggak paham. Pokoknya meskipun darah yang keluar, jika ada syarat seperti ini, keluar dengan syahwat, tersendat-sendat, berarti itu dinamakan mani. Adapun yang biasanya yaitu cairan yang kental, kemudian putih, licin ya, keluar ketika syahwat, maka itu sudah jelas mani. Tapi ada juga yang keluar dari kemaluan itu, baik laki-laki ataupun perempuan, ada cairan lagi, yaitu ada namanya madi dan wadi. Biar tidak tertukar. Madi itu adalah cairan putih yang keluar, kental dan licin, sama seperti mani karakteristiknya, tapi keluarnya ketika permulaan syahwat. Jadi harus di garis bawahi ya. Kalau madi itu keluar ketika permulaan syahwat, ketika pemanasan, ya pemanasan olahraga ya, itu biasanya madi. Kalau mani itu keluar di puncaknya syahwat. Kalau madi itu keluar di permulaan syahwat. Jadi syahwatnya belum sempurna, belum sampai puncak, tapi sudah keluar cairan, itu adalah madi. Madi hukumnya gimana? Najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Keluar madi berarti harus wudu lagi, membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi hanya mani. Ini keluar laki-laki, perempuan bisa keluar. Jadi kalau syahwatnya belum memuncak ya ibaratnya, berarti itu yang keluar adalah madi. Najis, hukumnya najis, mewajibkan wudu, membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi. Kemudian ada lagi yang keluar namanya adalah wadi. Wadi pakai dal. Kalau tadi pakai dal. Ada lagi cairan yaitu berwarna putih, agak kental, kemudian warnanya agak keruh, nggak ada baunya.
Dan biasanya keluar setelah buang air kecil atau ketika membawa barang yang berat. Apa itu? Itu adalah wadi. Kalau kita nyebutnya keputihan, hukumnya bagaimana? Najis, membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau nggak salah pernah dibahas ya, hukum keputihan itu kayak gimana. Kalau keputihan itu dari dohirnya farj, dohirnya kemaluan, paling depannya biasanya keluar setelah kencing, habis kencing keluar gitu ya, biasanya itu suci hukumnya. Kalau itu dari dohir, dan dohirnya kemaluan ini berbeda antara yang belum pernah dimasuki hasyafah sama yang udah pernah. Jadi kalau masih perawan, belum pernah masuk kemaluan laki-laki, dohirnya faraj, dohirnya kemaluan itu ya yang nampak di depannya. Tapi kalau sudah pernah masuk kemaluan laki-laki, dohirnya kemaluan perempuan adalah ketika jongkok, baru terlihat. Jongkok dulu, berarti itu dohirnya. Makanya kalau ngecek udah bersih apa belum headnya, kan harus dimasukin kapas, itu harus jongkok. Soalnya dohirnya kelihatan kalau sudah jongkok, dohirnya farj. Ya, apalagi yang anaknya banyak, masukin yang dalamnya, baru kelihatan. Harus jongkok dulu. Nah, biasanya keluar setelah buang air kecil, itu biasanya keluar dari dohir biasanya. Ini adanya di ibanah ya, pelajaran ini. Kalau di kitab fikih ibadah kadang nggak ada. Itu dari dohir. Kalau yakin itu dari dohir, keluarnya maka suci. Yang najis adalah ketika dari tengah, tengahnya. Jadi yang dalam, yang sampai hasyafah nyampe ke situ, keluar dari situ, berarti itu najis. Apalagi sampai dalam-dalam. Ya, biasanya habis bawa yang berat itu biasanya dari dalam keluar ya, keluarnya kan agak anget biasanya ya, sering kan gitu habis bawa yang berat, itu dari dalam dan itu najis, membatalkan wudhu. Gak boleh dipakai sholat celana dalamnya yang kena keputihan. Kalau pakai itu apa namanya? Panty liner ya. Pakai panty liner, ya dibuang panty linernya. Selama tidak tembus ke celana dalam, nggak usah ganti celana dalamnya, karena nggak najis. Dibuang panty linernya, jangan dipakai sholat, kecuali baru. Kalau yang udah bekasnya dipakai sholat, ya najis sama aja. Jadi itu namanya adalah wadi. Wadi kalau itu dari dohirnya kemaluan, dari paling depannya kemaluan, dan biasanya keluar setelah kencing, itu biasanya dari dohir dan itu tidak najis. Tapi kalau keluarnya dari tengah ataupun dari paling dalam, berarti itu najis, keputihan ya. Tapi kebanyakan keputihan itu keluarnya ya dari tengah ya, dari tengah kalau nggak dari dalam, jadi najis dan warnanya putih. Karena biasanya kalau yang dari dohir itu warnanya nggak putih yang kayak susu itu, nggak gitu warnanya, ya bening. Biasanya itu biasanya dari dohir, sedikit biasanya. Kalau yang kental, biasanya itu dari tengah ataupun dari dalam. Dan mewajibkan mandi yang mana? Yang mani. Mandi, wadi hanya membatalkan wudhu. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Haid dan nifas mewajibkan mandi apabila telah selesai haidnya, telah selesai nifasnya, baru wajib mandi.
Nifas ini gimana? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Dinamakan nifas karena keluarnya setelah satu nafas. Satu jiwa, satu nafsin, satu jiwa. Setelah selesai nifasnya, maka diwajibkan mandi. Meskipun di sini nifas ya tidak harus berupa bayi yang dinamakan nifas. Misalnya keguguran. Habis. Coba salsa. Habis baterainya. Meskipun itu habis keguguran misalnya, tapi itu memang benar-benar calon bayi. Yang keguguran itu calon bayi. Maka darah yang keluar setelahnya nifas, bukan haid, ya. Karena kadang ada gejalanya udah kayak orang hamil. Perutnya gede kayak orang hamil. Tapi ternyata bukan calon bayi. Di situ apa? Gugusan anggur. Namanya hamil anggur. Ya. Nah, itu bahkan adalah penyakit. Ya. Jadi darah-darah yang terbentuk jadi kayak anggur. Setelah itu darahnya apa itu? Gejalanya udah kayak orang hamil itu. Perutnya gede juga. Darah yang keluar itu bukan nifas. Nifas itu jika ada calon bayi di situ, nggak sampai akhirnya keluar, ya. Berarti darah yang keluar itu adalah nifas. Kalau cuma hamil anggur itu berarti haid. Jadi kayak saya kemarin 2 bulan keguguran ya pernah. Itu pas di USG ada kantong kehamilan di situ. Tapi janinnya udah hancur, calon janinnya, jadi keluar. Di USG kelihatan. Berarti keguguran, berarti itu nifas. Meskipun nggak lama, cuma 10 hari keluarnya. Jadi masih berupa segumpal darah ya, masih 2 bulan. Hancur tapi, dan ada kantong kehamilan. Kalau hamil anggur itu nggak ada kantong kehamilan. Jadi cuma anggur aja itu, makanya itu yang bikin gede perutnya. Ya, kalau di situ ada kantong kehamilan dan ada di situ tempatnya apa embrionya ya, saking aja hancur karena keguguran tadi. Berarti itu nifas. Haid juga gitu, setelah selesai haid diwajibkan mandi. Kemudian yang ke 5 yaitu wilada, melahirkan. Wilada, nah ini juga sama, barengannya sama nifas. Setelah melahirkan suatu walad, satu anak, maka wajib mandi, diwajibkan mandi. Meskipun masih berupa alaqah, segumpal darah, ataupun mudghah, segumpal daging, masih 4 bulan keluar, nah, itu tetap diwajibkan mandi wilada. Gak nunggu bayi sempurna. Selama itu calon bayi yang keluar, berarti darah yang keluar adalah nifas dan diwajibkan mandi wilada. Kapan mandi wilada? Mandi wilada adalah setelah selesai nifas. Ya, ini penting sekali. Banyak sekali yang mandinya pas nifas. Habis melahirkan besoknya mandi wilada, gak sah. Tidak sah. Karena apa? Dia berhadas besar dan ini mandi wajib. Gak boleh mandi wajib ketika berhadas besar. Berarti gimana? Tunggu setelah nifas. Nah, itulah pentingnya duduk di majelis ilmu gini.
Kita nggak tahu banyak loh ya. Dari dulu saya ngajar fikih itu selalu mandi wiladahnya ketika nifas ibu-ibunya. Karena apa? Bidannya yang nyuruh. Bidannya suruh taklim, ya. Nanti kasih undangannya. Suruh taklim di sini ya. Mandi wiladah itu tidak boleh ketika nifas. Kapan? Setelah selesai nifas, niat aja mandi wajib, cukup udah mandi wiladah kena. Tapi untungnya ibu-ibu ketika mandi wajib, niat kan, baca niat setelah selesai nifas, ya. Niat mandi wajib dari nifas itu sudah cukup mewakili wiladah. Jadi kalau niat mandi besar, niat yang wajib, misalnya ada 2 wajib nih, kayak nifas dan wiladah. Niatnya cuma 1 cukup, mencukupi. Itu kalau dua-duanya wajib. Seperti ilajul hasafah dan hurujul mani. Ya, paham kan? Kan pakai bahasa kitab ya. Ilajul hasafah dan hurujul mani. Paham kan? Ya. Nggak apa-apa kalau saya nyebutin gini, nanti ini apa? Connect sama otaknya nanti. Kalau lama-lama dicoba gini ya. Jadi kan orang Puri nanti bahasanya bahasa kitab gitu ya. Kalau mandi ya, ilahnya ada 2, hurujul mani dan ilajul hasyafah. Ada 2 sebab. Niatnya cuma 1 cukup. Cukup sudah. Nah, untungnya ibu-ibu ketika mandi niat dari nifas sudah cukup wiladah mewakilkan. Enggak usah mandi 2 kali. Maksudnya gitu. Ya, bayangin kalau yang anaknya banyak. Ya kan? Enggak pernah mandi wiladah harus diqodhoin gimana? Ayo. Tapi udah cukup. Ketika 2 niat, 2 wajib, cukup 1 niatnya. Kalau itu 2 wajib. Ya. Tapi wiladah jangan dikerjakan ketika nifas. Itu dosa loh ya hukumnya. Itu namanya tala'ub bil ibadah. Melakukan yang wajib dalam keadaan berhadas besar. Ini banyak yang nggak tahu ini. Karena justru bidannya yang nyuruh. Niatnya cukup ketika nifas, cukup salah 1. Ketika selesai nifas baru mandi wiladah, dengan niat salah 1 sudah cukup. Jadi kalau ada dua yang menyebabkan mandi wajib, niatnya 1 cukup. Tapi kalau ada 2 penyebab dan satunya sunnah, satunya wajib, seperti mengeluarkan mani, itu penyebab mandi wajib. Kemudian ternyata lebaran, besoknya lebaran mau sholat idul fitri, itu mandi apa? Sunnah. Bagi yang mau berangkat sunnah mandi untuk idul fitri, lil id sunnah hukumnya. Berarti ada 2 sebab nih mandinya, 1 sunnah, 1 wajib. Ini gimana? Apakah boleh 1 saja? Nggak bisa, harus dua-duanya disebutkan. Saya niat mandi wajib sebab mengeluarkan mani dan niat mandi sunnah gitu aja. Saya niat mandi wajib dan niat mandi sunnah untuk id. Berarti 2 niatnya. Jadi dicatat itu kalau ada 2 sebab mandi, yang 1 sunnah dan yang 1 wajib, maka niatnya harus dua-duanya. Kalau 2 sebab yang dua-duanya wajib, maka niatnya cukup 1 saja. Jadi itu mandi wajib. Ada juga mandi sunnah. Kayak gimana mandi sunnah? Mandi untuk sholat Jumat. Disunahkannya bagi yang mau sholat. Yang nggak sholat nggak dapat kesunahannya mandi, ya. Kemudian sholat idul fitri, idul adha, ya itu sunnah mandi bagi yang akan mau sholat ya. Kemudian sholat
gerhana dan juga sholat minta hujan, ya itu sunnah mandi dulu. Oh, kalau yang id itu nggak mau datang sholatnya juga nggak apa-apa, sunnah mandi ya. Kapan waktunya? Ketika pertengahan malam udah dapat kesunahannya sholat mandi untuk id. Kemudian Islamnya orang yang kafir masuk Islam atau orang yang gila kemudian sadar, itu sunnah mandi. Tapi dengan syarat, selama dia kafir tidak pernah junub, tidak pernah berhubungan. Kalau selama kafir dia pernah berhubungan, punya istri misalnya, punya suami, ya berarti mandinya bukan sunnah lagi, tapi wajib ya. Karena ada salah satu sebab yang 6 tadi. Kemudian yang keenam adalah yang menyebabkan mandi, wal mautu, kematian. Ini hitopnya adalah orang yang masih hidup. Jadi yang memandikan adalah orang yang masih hidup. Diwajibkan mandi. Mayitnya siapa? Mayitnya muslim, bukan yang syahid. Kalau syahid itu darahnya adalah sebagai saksi di sisi Allah nanti dan bernilai pahala. Jadi sebagai bukti, jadi tidak dimandikan. Jadi mayitnya seorang muslim bukan syahid, itu dimandikan ya. Wajib hukumnya bagi yang hidup. Dan bagi yang memandikan, setelah memandikan disunahkan untuk mandi. Furudul usli wallahu alam bissawab.